Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok M sebagai kelompok penyangga yang akan membahas tentang topik rencana strategis dan operasional dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Eva Novitasari dengan NIM akhir 003, Siska Trika Risma Dewi dengan NIM akhir 026, dan saya sendiri Rifka Pramudia Wardani dengan NIM akhir 045. Next. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah pemikiran ke depan dari perspektif yang membutuhkan tanggapan terhadap kemungkinan pengganti baru atau gangguan pasar yang disebabkan oleh pesaing atau orang lain. Perencanaan strategis mencakup semua bidang fungsional bisnis dan dipengaruhi dalam kerangka kerja jangka panjang yang mungkin berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik menurut Theodore H. Porter tahun 2010. Next. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Mudrik J.E. Ross tahun 1983 diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Dapat juga disebut sebagai konsepsi hari depan. Yang kedua yaitu perencanaan strategis digunakan untuk mengatakan suatu lingkup perencanaan yang lebih atau general. Yang ketiga yaitu pengertian perencanaan strategis diungkapkan oleh Johnson Cass Rosenweig sebagaimana dikutip Nanang Fats, yaitu proses penentuan sasaran utama, kebijaksanaan yang mengatur pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber serta strategi yang mengatur pengadaan dan pendayagunaan sumber untuk mencapai tujuan. Next. Rencana strategi terdiri dari yang pertama yaitu skenario profiling, yaitu gambaran hal-hal yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu program planning, yaitu membuat perencanaan melalui langkah-langkah berurutan dengan melihat perubahan yang terjadi, seperti menetapkan tujuan, menetapkan prioritas, menentukan cara bertindak, dan yang terakhir yaitu monitoring. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk manfaat perencanaan strategis yaitu yang pertama berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang kompleks, lalu berguna untuk pengelolaan hasil-hasil atau managing for results. Sektor pabrik diharapkan untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian dan peningkatan outcomes pada setiap tahunnya. Dengan kata lain, hasil-hasilnya mulai difokuskan pada efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu, perencanaan strategis berorientasi pada masa depan dan mampu beradaptasi atau adaptasi. Next. Pengertian rencana operasional. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi menurut Thomas pada tahun 1990. Perencanaan operasional disebut juga sebagai perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek sendiri adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun dan sering disebut sebagai rencana operasional. Next. Rencana operasional atau operational plan terdiri atas rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Bentuk utama dari rencana sekali pakai antara lain yang pertama adalah program. Program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu program menjelaskan A. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. B. Unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. C. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Next. Rencana tetap atau standing plans merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan dapat terjadi secara berulang-ulang. Bentuk rencana tetap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijaksanaan atau polisi merupakan pedoman umum pembuatan keputusan.
batas bagi keputusan, menentukan apa yang dapat dibuat, dan menutup apa yang tidak dapat dibuat. Dengan cara ini, diharapkan kebijaksanaan akan menyalurkan pemikiran para anggota organisasi agar konsisten dengan tujuan organisasi. Yang kedua adalah prosedur standar, yaitu kebijaksanaan yang dilaksanakan dengan pedoman-pedoman yang lebih terperinci. Yang ketiga adalah aturan atau rules atau regulation adalah pernyataan atau ketentuan bahwa suatu kegiatan tertentu harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yaitu proyek. Proyek adalah bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Proyek memiliki cakupan terbatas dan petunjuk yang jelas mengenai tugas dan waktu. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab setiap individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya spesifik dan dalam batas waktu tertentu. Yang ketiga, anggaran atau budget. Anggaran adalah pernyataan tentang sumber daya keuangan atau financial resource yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. Anggaran merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi. Oleh karena itu, anggaran merupakan komponen penting dari setiap program dan proyek. Anggaran mendeskripsikan pendapatan dan biaya. Dengan demikian, anggaran menentukan target aktivitas seperti hasil penjualan, biaya tiap bagian, atau investasi. Kemudian, manfaat rencana operasional yang pertama yaitu mengetahui pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsisten, revisi, pembaruan. Yang keempat, untuk implementasi yang efisien dan stabil. Untuk kesimpulannya yaitu perencanaan operasional meliputi perencanaan yang detail untuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama waktu singkat untuk menetapkan sebagian atau seluruh mutu layanan. Dalam tahap perencanaan ini, individu yang berwenang secara aktif memprediksi alokasi sumber daya yang tepat, berbagai keperluan pelatihan, partisipasi pegawai, serta jenis dan jumlah proyek yang akan dilakukan. Semuanya merupakan prediksi untuk tahap intervensi. Tahap perencanaan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan detail. Perencanaan juga terdapat berbagai hambatan dalam penetapan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, penolakan terhadap perubahan dan keterbatasan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Saya kembalikan kepada Mbak Rifka. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.